Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan membawakan materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Terkait rendah hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan surah Al-Furqan beserta artinya yang akan dibacakan oleh Kiran Maulana dan Faik Rapi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ala ardihi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Pesan mulia dalam surah Al-Furqan ayat 63. Di surah Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadu. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya, dan siapa yang sombong maka Allah akan merendahkannya. Manfaat rendah hati. Manfaat rendah hati dalam Islam adalah akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Sikap rendah hati juga akan membuat seseorang lebih bahagia dalam kehidupan karena terhindar dari sikap gelisah. Manfaat rendah hati yang sangat penting selanjutnya adalah membuat seseorang menyadari kekurangannya. Rendah hati juga merupakan sifat wajib yang dimiliki oleh seluruh umat muslim, sebagaimana yang dicontohkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari. Rasulullah bersabda, jangan mendewa-dewakan aku sebagaimana umat Nasrani mendewa-dewakan putra Maryam. Aku hanya seorang hamba, katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Materi selanjutnya kita akan membahas ayo hidup hemat. Hemat adalah sikap pertengahan antara kikir dengan boros. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Muhammad Ridho disebutkan setiap keutamaan adalah pertengahan antara dua sifat buruk. Sedangkan hemat bukanlah tindakan yang berat sebelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang kikil bakhil. Hemat, hati-hati dalam mengeluarkan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya, dalam memakai dan mengeluarkan uang harus butuh penuh perhitungan. Artinya, pengeluaran akan tidak lebih besar daripada penerimaan. Lawan dari kata hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran sia-sia tanpa manfaat tetapi justru mendatangkan kerusakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syayatu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sederhana. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. wujud hidup sederhana. A. Hemat. Hidup hemat adalah berarti hari dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. B. Cermat, artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. C. Tepat adalah dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sarannya. D.
bermanfaat. Artinya, semua penggunaan materi, tenaga, dan pikiran ada manfaatnya bagi usaha mencapai tujuan hidup. Bentuk hidup sederhana dalam penggunaan materi: A. Tidak berlebihan. B. Tidak pamer. C. Tidak konsumtif. Pola penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Thanks for watching teman-teman. Cukup sekian video penjelasan tentang rendah hati dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.